Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu 6 September 2023. Hari ini saya ajak kita semua, saya ajak Anda untuk merenungkan dari bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita dengarkan bersama pembacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke satu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat embun sabda yang saya mau ajak kita untuk renungkan bersama, yaitu Yesus yang bersabda, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Saudara dan saudariku, pertama-tamanya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam Kristus. Buat Anda yang sedang dalam masalah, semoga Tuhan menguatkan, menjamah Anda agar persoalan Anda boleh terselesaikan dengan baik. Buat yang sakit, semoga Anda mendapat kesembuhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya yang Yesus maksudkan dengan pernyataannya, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus"? Apakah ini cara Yesus untuk menolak orang-orang yang datang kepadanya? Apakah ini berarti Yesus tidak punya waktu buat orang-orang yang datang itu? Benarkah demikian? Tentu saja jawabannya tidak. Saudara dan saudariku, Yesus dengan pernyataannya itu mau mengajarkan beberapa hal kepada orang-orang yang datang dan juga kepada kita. Pertama, keselamatan itu milik semua orang. Keselamatan itu bersifat universal. Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang di Kapernaum, tetapi juga untuk orang-orang di tempat lain, di desa-desa lain. Orang-orang di tempat lain, orang-orang di desa-desa lain juga harus mengalami siapa Yesus. Mereka juga harus mengalami kasih
Yesus lewat penyembuhan harus mengalami mujizat. Mereka harus mengalami sentuhan Allah, belas kasihan Allah, kemurahan hati Allah harus mereka rasakan. Keselamatan dari Allah adalah universal. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bukan milik sekelompok orang. Yesus bukan milik segelintir orang. Yesus tidak bisa dikapling. Yesus tidak bisa dipaksa hanya untuk berbuat baik pada satu kelompok. Karena Yesus datang buat semua orang. Yesus datang sekali lagi menghadirkan kasih Allah. Menunjukkan wajah belas kasih Allah, kemurahan hati Allah. Konsekuensinya buat kita para pengikut Yesus, tentunya kita juga harus menghadirkan, menunjukkan wajah Allah yang penuh berbelas kasih. Ketiga, saudara dan saudariku, berangkat dari dua hal di atas, kita belajar apa? Jelasnya, pertama, bahwa kita tidak mengklaim sepihak bahwa Yesus mendatangkan keselamatan hanya buat kita. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Yesus datang untuk semua. Tidak pandang suku, ras, agama. Yesus datang buat semua. Itulah kepercayaan iman kita tentunya. Iman kita katakan Yesus datang untuk semua orang. Dia bawa keselamatan. Keselamatan diraih karena Tuhan Yesus. Sekali lagi, itu iman kita. Saya berbicara dari sudut pandang iman kita. Karena itu kita para pengikut Yesus dituntut untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Bukan kepada kita, kepada Yesus. Bagaimana caranya? Hiduplah seperti Yesus. Berbuatlah seperti yang Yesus buat. Dan untuk berbuat ini, itu harus dilandasi oleh kebebasan yang bertanggung jawab, harus dilandasi dengan ketulusan, kejujuran, dan pastinya dengan cinta dan iman, serta kasih. Saudara dan saudariku, semoga kita semua boleh menimba semangat baru dari Injil hari ini. Semoga kita berani ambil sikap untuk terus setia, berkomitmen hidup di bawah Yesus dan hidup seperti Yesus. Amin. Semoga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas karunia iman. Bantulah kami dengan penuh kejujuran agar semua kami mengalami tanda-tanda yang dari-Mu. Agar kami boleh merasakan kasih-Mu dan kami bagikan kepada orang lain. Agar kami tidak egois. Tuhan Bapa yang kuasa, Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, karya dan usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan penuh sukacita, jalani hari ini dengan penuh semangat, dan jalani hari ini dengan penuh senyuman. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin.